Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita mau ke Pondok Iya, Pesantren tepat Ar-Rabbani. sekali. Kita sudah berada di pintu gerbang pertama Pondok Ponpes Ar-Rabbani Wanasaba. Tadi perjalanan kita lumayan jauh ya, Pak ya? Iya, betul, Dari betul sekali. sebelah barat dari kantor camat. Betul. Ternyata lumayan jauh dari kantor camat. Jadi bisa kita jelaskan dari kantor camat itu sekitar 3 kilo, Pak ya? Kurang lebih 3 kilo. Sekitar 3 kilo ada belokan yang ada di Wanasaba, di Pengkolan namanya, Pengkolan Wanasaba, terus ke kiri sekitar 2 kilo kita nyampe ke Pondok Pesantren Ar-Rabbani Wanasaba. Ayo ikutin kita. Ikuti kami. Nah, kita sudah berada di gerbang Pondok Pesantren Ar-Rabbani Wanasaba. Oh, kebetulan ini kemarin ya ada acara kayaknya hajatan ya dihadiri oleh Profesor Dr. Haji Abdul Somad LCMA. Bagaimana ini? Ya, kemarin sepertinya ada pengajian yang dihadiri oleh Ustadz Abdul Somad LC. Ini walaupun bisa dibilang ya, walaupun pondok pesantren baru, mungkin baru berapa saya nggak tahu, kayaknya baru. Terus didatangi oleh Ustadz ternama, Ustadz tersohor di Indonesia, Ustadz Abdul Somad. Ya, itu mungkin suatu kebanggaan buat warga Wanasaba ya, Pak ya. Terutama pondok pesantren. Baik, kita langsung saja ya, biar kita tahu apa saja bagaimana kegiatan yang ada di Ponpes Ar-Rabbani Wanasaba ini. Ikuti kami. Lumayan jauh juga dari pintu gerbang pondok ke lingkungan ke areal dari Ponpes. Pintu utama, betul sekali. Sekitar mungkin 200 meteran mungkin ya. Aduh, lebih ini. Kayaknya kalau kita lihat dari jalan utama ini cukup jauh. Sebelah kiri kanannya masih perkebunan, Pak ya? Iya, perkebunan, dan di samping kanan juga demikian ini. Kita akan mengenal lebih jauh lagi bagaimana aktivitas yang ada di Ponpes Ar-Rabbani Wanasaba Daya ini. Ini aspalnya. Iya, udah permanen ya, aspalnya. Permanen, tapi belum ini ya, belum. Iya. Belum halus. Ya, belum halus karena mungkin masih jalan setapak ini. Jadi kita sudah masuk ke gerbangnya ya, Pak. Ya, gerbang pintu kedua kayaknya di pondok pesantren ini. Lumayan capek kita. Walaupun demikian tidak mengurangi rasa keimanan kita, rasa keingintahuan kita tentang pondok pesantren Ar-Rabbani. Ini adalah luar biasa, tempatnya di tengah ladang ya. Tengah ladang, sepi sekali. Iya. Sepi tapi adem. Pemandangannya luar biasa. Suara azan berkumandang juga. Sekarang lagi azan, Pak. Iya. Terus, Pak. Ada sebelah kiri kita ini fasilitas olahraganya mungkin, Pak. Olahraga nih. Seperti ini fasilitasnya. Di samping ini ada lapangan untuk kegiatan para santriwati, dan di situ juga ada gedung, Pak. Betul. Sekolah itu, Pak ya. Betul sekali. Masjid sama gede gedung di bawah juga ada. Betul. Kalau kita lihat dari keberadaan Ponpes ini, kita lihat dari sana itu, masya Allah, pemandangannya memang luar biasa di sini. Luar biasa sekali. Ada pepohonan, ada jurang tebing-tebing, termasuk laut juga.
kelihatan dari sini loh. Masya Allah Rabbi. Ayo kita jalan lagi. Ternyata Ponpes ini adalah tempatnya di tempat yang betul-betul sepi. Dan pemandangan yang luar biasa. Sejuk, hawanya sejuk. Sepertinya kita berada di tempat puncak ya. Iya. Kayak puncak apa? Bogor. Iya, Bogor. Betul sekali. Tuh bisa dilihat mungkin ini salah satu Ini bentuknya kali sepertinya mobil pengangkut jamaah. untuk mengangkat jamaah. Karena di sana kan terlihat tadi ada non formal. Oh, iya. Iya, Untuk ini majelis taklimnya. Iya mungkin ya. betul. Mengangkut jamaah yang akan ngaji di Mengaji. tempat ini. Seperti itu sepertinya. Terus di sini juga bisa kita lihat ini sepertinya ada baju-baju perempuan ini. Iya, Mungkin santri ya. tempat mondoknya Santriwati kita. santriwati mungkin. Santriwati. Ah, mungkin lagi pada lagi di masjid. Mungkin lagi pada di masjid. Ya, sambil kita jalan menelusuri seperti apa keadaannya di pondok ini. Seperti ini ya rumah kediaman Tuan Guru ya, atau pimpinannya ya. Ini kayak sepertinya kediaman pimpinan Ponpes ini. pesantren Arab Iya ini. ya. Siapa nama pimpinannya? kalau nggak salah Haji Habibur Rahman LC. Oh iya ya. Oke. Ini mungkin sepedanya Tuan Guru. Kita lihat lagi di bawah. Masya Allah Rabbi. Ada tangga-tangga juga yang kita lewati menuju tempat. Ini ada tangga. Ya ini mungkin tempatnya rapat atau apa ya? Tempat Pak, mungkin tempat menerima atau menjamu tamu. Mm-mm. Iya. Di sini juga pemandangannya bagus sekali Pak. Pemandangannya luar biasa ya. Ada gunung sebelah utaranya, ada gunung sebelah lautnya. Ya, itu Ada laut. Gunung Rinjani. Gunung Rinjani karena Gunung Rinjani ini adalah ya, nomor 2 tertinggi di Indonesia ya. Ya, nomor 2, Nomor 2. Ah, sungai ini mata airnya dari puncak Gunung Rinjani. Ya, mata air namanya. Namanya Sungai Songgan. Sungai Songgan. Iya. Coba Oke. bisa diperlihatkan ini. Nah, ini area juga itu. ada ini tempat duduk. tempat uduk pada santri atau tamu-tamu. Nah, seperti ini airnya. Wah, keras sekali. Tuh, seperti itu. Ternyata fasilitasnya walaupun di atas tebing begitu ada air juga ya. Nah, luar biasa. Pemandangan ke arah selatan luar biasa, laut juga terpampang, hawanya sejuk. Ini tapi PK Pak ya. Nah, ini sepertinya Oh, tempat praktek para santri ini. Ini praktik kalau saya nggak salah ini untuk apa namanya tumbuh jamur ya, untuk tumbuh jamur termasuk ini juga, masuk ini ya, lengkap dengan mesinnya ya, seperti ini. Bagus sekali. Ternyata di Ponpes ini walaupun berada di tengah-tengah ladang, juga cuaca yang sejuk, membuat kita jadi tambah penasaran. Seperti apa? Kita langsung aja menuju sebelah sana Pak. gedung sebelah yang kita lihat ini seperti apa dan bagaimana. Yuk kita ketemu dengan mungkin sini beliau salah satu tokoh yang di pondok. Oh iya, kebetulan kita menemui
dua orang ini. Kita Siapa dia? kita tanya aja langsung. Oke, siapa dia dan seperti apa sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Arabani Media Center. Mohon maaf, Bapak, di sini kebetulan saat ini kami sedang meliput suasana Pondok Pesantren Arabani Wanasaba. Tadi kami sudah sedikit keliling dan sampai di sini saya bertemu dengan Bapak. Bisa kita tanya-tanya aja langsung ya, Pak. Apa bisa dijelaskan? Enggak, kita perkenalan aja dulu. Iya, betul-betul. Beliau sebagai apa di Iya, yayasan ini? betul. Bisa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertama-tama marilah kita menjadikan puji syukur Allah SWT bahwa pada sore menjelang malam ini kita dapat bertemu berwajah ya hubungannya dengan Arabani Media Center. Nah, jadi nama saya Haji Muhammad Yunus, SPD. Nah, kemudian keberadaan saya di pondok pesantren ini sesungguhnya pada awalnya ya. Jadi saya begitu purna diminta untuk membantu terutama di bidang pendidikan formal, yaitu di SMP Tahfiz Arabani. Nah, kemudian posisi saya pada waktu itu adalah sebagai ketua komite. Ya, sampai berakhirnya kemarin, sampai saat ini juga masih rangkap lah sampai selesai akreditasi, sehingga legalitas SMP Tahfiz ini sudah diakui secara legal oleh pemerintah. Nah, kemudian setelah beberapa tahun ini kedengaran bahwa pengurus Yayasan Pondok Pesantren Arabani itu akan diadakan muktamar dalam rangka rotasi pemilihan pengurus. Nah, karena pengurus yang lama berakhir pada tanggal 12 Januari 2022. Alhamdulillah diadakan muktamar pada bulan yang lewat, ya, diikuti oleh sekitar 60 orang tokoh yang hadir dalam muktamar itu, sehingga pada waktu itu saya terpilih menjadi ketua Yayasan Pondok Pesantren Arabani ya untuk periode 2020. Dari berapa calon? Dari 3 calon, ya. Jadi kebetulan saya mendapat suara yang terbanyak. Nah, periode yang akan mulai kami laksanakan itu mulai tahun 2022. 12 Januari 2022 sampai Januari 2027. Nah, untuk kegiatan-kegiatan yang kemarin, pengurus yang kemarin itu karena ketua yayasan kemarin itu tugas ganda menjadi pegawai negeri, sehingga dilimpahkanlah tugas itu, walaupun saya jadi ketua komite diserahkan beberapa program yang bisa dilaksanakan, termasuk masalah air karena kita kekurangan air dari bawah yang di sini di Sungai Songgan ini. Nah, karena biaya operasional cukup besar sampai 800.000 per bulan. Iya. Nah, sehingga ada aspirasi dari Dewan Kabupaten Lombok Timur, yaitu lalu Abdul Hafiz MM, memberikan bantuan bentuknya aspirasi, program aspirasi Dewan berupa pipa sebanyak 449 lonjor. Dan tidak lama itu terpasang, induknya itu dari mata air Kulur, yaitu di Dasan Keres Selatan, di sebelah timurnya Karangbaru. Itu sepanjang 2.800 meter. Iya. Sudah sampai airnya, kemudian berencana buat baknya lagi. Iya. Nah, ukuran 6,5 kali 7, kedalaman 3 meter. Alhamdulillah, bulan kemarin sudah diresmikan. Tidak salah tanggal 12 Desember 2021 dihadiri oleh Dewan
kemudian tuan guru dan beberapa jamaah lah yang ikut termasuk pengurus yang terpilih. Kami Sudah, potong ya. sedikit ini. Di sana waktu kami masuk di gerbang pertama tuh kami membaca ada formal dan non formal. Kalau ini non formal seperti apa itu? Nah, kemudian menyangkut masalah, saya teruskan sedikit kalau gitu, kita nyambung pada pendidikan non formal. Jadi alhamdulillah baknya dengan biaya sekitar 31.750 selesai. Iya. Gitu. Kemudian sesuai dengan pertanyaan dari saudara media, bahwa di sana di pintu gerbang itu ada pendidikan formal, non formal dan formal. Kalau non formal itu seperti PAUD ya, PAUD yang ada di dasar kebun itu, Iya. itu PAUD Arab-Bani itu yang non formal. Sedangkan yang formal itu adalah pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah, sehingga di sini ada SMP Tahfiz Arab-Bani, kemudian ada SMK Arab-Bani itu yang formal, itu masalahnya. Nah, kedua lembaga yang formal ini sudah diakui oleh pemerintah sesuai dengan SK dari Menteri Pendidikan. Nah, itu. Nah, secara areal Ponpes ini kira-kira berapa hektar nih, Pak? Nah, kemudian kalau areal daripada pondok pesantren ini yang kemarin sekitar 3,5 Hektar. ya. Nah, untuk yang dibebaskan yang kemarin itu sekitar 44 juga di sebelah timur. Itu sehingga kurang lebih lah 4 hektar sekarang ini luas areal itu. Itu areal-areal ini adalah wakaf ya, dilelang oleh tuan guru, sehingga beberapa orang itu mewakafkan, ada yang 1 area, 3 area dan seterusnya. Berarti awalnya dulu berapa hektar? Terus Kalau dari awalnya di perluasan. sini sekitar 1 hektar kurang sedikit, itu warisan daripada neneknya tuan guru. Tuan Guru Habibur Rahman. Habibur Rahman. Itu. Nah, tadi kan sempat kita keliling, tapi belum semuanya sih kita keliling. Kan tadi ada beberapa gedung, memang kita lihat di gerbang itu ada SMP Tahfiz sama SMK Tahfiz. Nah, kalau di sebelah kiri kita ini gedung apa nih, Pak? Kalau yang di sebelah kiri ini adalah SMP Tahfiznya. Kebetulan kepala sekolahnya itu Pak Taufikur Rahman ya, R SPD. Terus Dia sebelahnya kemudian, lapangan ya, lapangan apa ya? kemudian lapangan takraw. Ini kebetulan berapa bulan itu menjelang Maulid itu diadakan lomba tingkat kabupaten, yaitu takraw, kemudian catur, apa juga pingpong, tenis meja itu tingkat kabupaten. Terus di sebelahnya kan ada masjid, terus sebelahnya lagi itu baru SMK ya. Yang di sebelah selatan masjid itu SMK Tahfiznya yang dipimpin oleh Pak Husain SHI. Nah, nanti kita mohon Ya, izin bisa, untuk ya, mengelilingi gedung-gedung itu bisa biar kita diwawancarai bagaimana dari segi sumber dayanya, kemudian kemajuan dan kekurangannya itu bisa diwawancarai nanti. Mungkin demikian dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. terima kasih atas waktunya. Demikian wawancara kami dengan Ketua Yayasan Ponpes Arab-Bani Wanasaba. Terima kasih. Ini salah satu kegiatan santriwan kita yang ada di Pondok Pesantren Arab-Bani. Kami coba menghubungi salah satu ustadz yang ada di Ponpes Arab-Bani ini. Ya, sambil kita melihat ini kegiatan santri kita, yaitu siapa takro. Ini salah satu kegiatan santri kita, karena tiap tahun Arab-Bani ini adalah mengadakan pertandingan sepak takraw se-Lombok Timur. Pendidik kita yang ada di Ponpes Arab-Bani ini, kita minta sejenak waktunya Pak Ustadz untuk seperti apa, kalau kita ini adalah kantor apa dan
seperti apa keberadaan ponpes kita yang ada di Arban ini? Bismillahirrahmanirrahim. Tiang Raden Muslihuddin sebagai pembimbing di sini untuk anak-anak kita di sini, siswa SMP dan tahfiz. Dan ini gedung untuk kantor ya, untuk kantor para guru. Dan di sini tempatnya berkumpul para guru lah gitu. Untuk sejauh mana Pak Ustadz di sini untuk mendidik para santriwati kita? Yang tentunya Tiang sudah berada di sini sekitar ya, masuk 2 tahun, dan tentunya di mana-mana pondok pesantren itu yang diutamakan adalah akhlaknya, ya akhlak. Ya, dan juga di sini pondok kita ya pondok tahfiz, maka dari itu lebih banyak materinya tentang Al-Quran, entah menghafal, tahsinnya, entah pemahamannya, untuk tafsirnya juga, dan juga ada di setiap waktu duha itu jam 7.30 itu ada kajian-kajian, setiap harinya berganti ya. Kegiatan rutin, ada kajian misalnya kayak tafsir, ada kajian tauhidnya juga untuk aqidatul awam, ada kitab fikihnya, ada kitab untuk tasawufnya juga ada gitu. Ada juga kitab untuk tajwidnya, untuk kita biar anak-anak ini bagus lah bacaannya gitu. Singkat saja, tanggapan Pak Ustadz mengenai keberadaan pondok ini sejauh mana? Di sini perlu Pak Ustadz jelaskan tanggapan Pak Ustadz. Alhamdulillah ya, dengan keberadaan pondok ya, alhamdulillah di Wanasaba ini, Pondok Ar-Rabbani membawa ciri khas sendiri ya. Tentunya pondok yang tidak mengangkat nama organisasi. Di sini kan di pondok di wilayah Wanasaba ya, Lombok Timur ini kebanyakan pondok itu mengangkat nama organisasi. Jadi di sini di pondok ini bebas ya, siapapun boleh masuk asalkan niatnya baik, ingin belajar, sudah kita terima dengan baik. Jadinya organisasi apapun masuk ini tidak apa-apa, silahkan gitu. Jadinya kalau kita bawa organisasi takutnya nanti kesannya ya orang yang organisasi itu aja yang bisa masuk gitu. Terakhir Pak Ustadz, kita masuk sejenak melihat situasi di dalam kantor, mungkin perlu dijelaskan. Ini kita lihat ada beberapa piagam atau piala. Mungkin ini prestasi pada santri atau santriwati kita. Silakan dijelaskan Pak Ustadz. Di sini ada yang paling kanan, ada juara umum STQ ya, tingkat kecamatan Wanasaba yang diadakan kemarin, juara umum ya. Ada juga juara 2 kalau salah ada. Juara 2 lomba musabaqah hifzil Quran golongan juz 1. Nah, juz 1. Ya. Kalau yang ini juara 3 open turnamen sepak takraw. Jadi di sini ada juga acara yang sifatnya tahunan, yaitu untuk mengadakan untuk merayakan ikhtifal Maulid Nabi. Itu ada perlombaan untuk masyarakat juga diundang se-Kabupaten Lombok Timur. Ada lomba takraw, ada catur. Nah, ini salah satunya pencapaian di sini, alhamdulillah mendapatkan juara 3 untuk sepak takraw. Perlu dijelaskan Ustaz, ini ruangan siapa? Ini siapa? Oh, ini ruangan untuk boleh silakan masuk. Ini untuk ruangan kepala sekolah, yaitu Pak Taufikur Rahman di sini. Nggih. Nggih, seperti ini. Kemudian ada di sini untuk ruangan untuk sekretaris, ya, untuk sekretaris. Dan di sini juga untuk waka kurikulum, yaitu Pak Ripai di sini. Nggih. Ini untuk apa nah? Untuk
ya sekretaris juga sih untuk dokumen-dokumen kelembagaan lah untuk SMP ini. Terakhir Pak Ustadz, harapan pelungguh untuk pondok kita? Harapan tiang sih semoga ya di tahun yang akan datang ini santri semakin bertambah dan juga kami para pengasuh ya pembimbing di pondok ini merasa ya banyak kekurangan juga karena pondok ini baru dan tentunya dalam pembimbing di pondok ini karena minimnya yang stay di sini, yang diam di sini. Kami cuma berempat di sini, yang ustadznya itu yang full 24 jam mengasuh dari bangun tidur sampai tidur lagi gitu. Cuma untuk ustazahnya, untuk santriwatinya cuma 2 orang ini. Mungkin harapannya ya semoga ada guru tambahan lah gitu. Terima kasih Pak Ustadz atas waktunya. Mohon maaf kami mengganggu. Terima kasih. Lain kali kita sambung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian wawancara kami dari salah seorang guru santri pendidik yang ada di Ponpes Ar-Rabbani ini. Beliau adalah salah satu guru mengajar tahfiz. Semoga kedepannya seperti harapan beliau tadi, semoga harapannya yang menonton acara kami ini bisa memfasilitasi kekurangan-kekurangan kami yang ada di pondok seperti ini. Perlu dilihat kembali ponpes yang ada berlantaikan 4 ya, lantai 4 atau tingkat 3 ini perlu sekali untuk minta dukungan kepada lapisan masyarakat. Semoga masyarakat berkenan dan niat untuk menyumbangkan atau beramal atau mewakafkan sebagian hartanya. Terima kasih. Kita sekarang berada di ruang guru, sepertinya teacher room, ruang guru. Kita coba masuk ke dalam. Assalamualaikum. Boleh tiang masuk ya? Ayo kita coba mau menanyakan tentang pondok pesantren. Assalamualaikum. Ya, saat perkenalkan kami dari AMC Ar-Rabbani Media Center, Pak. Kita mau menanyakan beberapa. Tadi sempat kita keliling di Pondok Pesantren Ar-Rabbani ini. Nah, kita lihat tadi ada ruangan yang terbuka, terus kita lihat ada ruangan guru, sepertinya ini ruangan guru. Kita minta ini kesediaan waktunya untuk menanyakan tentang SMK. Kalau bisa diperkenalkan dulu namanya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Rasulillah ajmain, amma ba'du. Sebelum yang menyampaikan informasi tentang SMK Tahfiz Ar-Rabbani wa Nasabah, jadi yang perkenalkan diri tiang dulu. Yang sebagai kepala SMK Tahfiz Ar-Rabbani wa Nasabah, itu nama tiang Husain SHI, asal dari Wanasaba. Baik,
Untuk SMK Tahfiz Ar-Rabbani wa Nasabah ini adalah salah satu lembaga formal yang ada di Yayasan Pondok Pesantren Ar-Rabbani wa Nasabah. SMK Tahfiz Ar-Rabbani wa Nasabah mulai berdiri pada tahun pelajaran 2019-2020 dan sampai tahun pelajaran ini alhamdulillah sudah ada kelas 12-nya. Kelas 12. Nah, kaitannya dengan legalitas dari lembaga ini adalah alhamdulillah. Jadi pada bulan Desember kemarin SMK Tahfiz Ar-Rabbani wa Nasabah sudah keluar NPSN-nya dan pada semester genap ini sudah mulai bisa mengelola data pokok pendidik dan tenaga kependidikan, itu Dapodeknya. Nah, adapun untuk jumlah siswa kita yang terdaftar sampai saat ini di SMK Tahfiz Ar-Rabbani wa Nasabah adalah berjumlah 29 orang. Kemudian untuk program keahlian yang kita buka di sini adalah program keahlian agribisnis ternak unggas karena termasuk wilayah. Tadi ada ini laboratorium. Iya, memang ada lab kita di sana untuk lab yang masih banyak kekurangan tentunya untuk alat-alat yang ada di laboratorium ini. Kemudian untuk tenaga pendidik, alhamdulillah untuk yang guru produktifnya saja itu kita punya hampir 5 orang dan itu khusus ya jurusan peternakan asli dari Universitas Mataram, Universitas Negeri Mataram. Dan untuk segala kegiatannya kita fokuskan memang selain anak-anak memiliki skill atau kemampuan di bidang kejuruannya, jadi SMK Tahfiz Ar-Rabbani wa Nasabah juga memfokuskan kegiatannya di bidang keagamaan, terutama dalam hal hafiz Quran atau penghafal Al-Quran dan pendalaman kitab-kitab kuning yang berciri khas pondok pesantren. Sehingga harapan kita ke depannya, begitu anak-anak kita selesai di SMK ini, anak-anak kita itu sudah siap mentalnya dunia dan akhirat. Mereka memiliki bekal akhirat dan juga memiliki bekal entrepreneur dari kejuruan yang mereka miliki. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan dulu. Mungkin ada saya tanya, ini SMK Tahfiz kan? Tadi mungkin sempat saya ketemu sama salah satu siswanya, dia menghafal 20 juz. Apa siswa itu yang paling banyak hafalannya? Baik, untuk anak-anak kita yang di SMK Tahfiz Ar-Rabbani wa Nasabah terkait dengan hafalan Quran mereka. Jadi di SMK Tahfiz Ar-Rabbani wa Nasabah alhamdulillah walaupun belum bisa menamatkan, tetapi yang kelas 12 dari anak-anak kita sekarang itu sudah ada yang 30 juz sebanyak 4 orang ya. 4 orang yang sudah sampai 30 juz dan ini adalah bukti konkret yang kami hasilkan dengan adanya program khusus tahfiz kepada anak-anak kita. Dan keempat anak kita yang sudah 30 juz itu alhamdulillah sudah kita wisudakan dan mendapatkan ijazah hafiz dari guru yang mempunyai sanad yang betul-betul seorang hafiz. Dan kemarin ya tanggal berapa itu, tanggal 28 ya, tanggal 18 Desember kemarin itu juga sudah dikukuhkan oleh dai kondang, yaitu Ustadz Abdul Somad atau UAS, yang videonya bisa dilihat ya, prosesi wisuda hupas kita. Di sana ada anak kita yang sudah nyampe 30 juz di sana.
Itu. Nah, kalau untuk penghafal itu kan biasanya ada MTQ kan. Nah, dari pondok atau dari siswa SMK sendiri, apakah pernah tampil di penyelenggaraan MTQ entah di kabupaten atau provinsi, apakah pernah? Baik, untuk prestasi dari anak-anak yang hafiz atau yang belajar menghafal Al-Quran di sini, jadi di tingkat kecamatan kemarin ya ada MTQ tingkat kecamatan dan diselenggarakan di pondok kita, dan alhamdulillah jadi santriwati asrama tahfiz Ar-Rabbani Wanasaba itu mendapatkan juara umum untuk kejuaraan MTQ tingkat kecamatan Wanasaba. Kemudian untuk tingkat kabupatennya kemarin kami mengirimkan beberapa wakil yang tingkat 10 juz, alhamdulillah sampai ada yang untuk tingkat 5 juznya 1 orang, yang 1 juznya 4 orang, khusus kepada kategori hafiz Quran atau tahfizul Quran. Tetapi ya untuk tingkat kabupaten anak kita yang 10 juz ya hanya sampai peringkat 6, dan mudah-mudahan ini menjadi motivasi anak-anak kita untuk lebih baik ke depannya ini. Sementara sebentar lagi anak-anak kita juga akan mengikuti MHQ Kabupaten Lombok Utara ya, yang akan diselenggarakan di Bayan. Dan kemarin MHQ di Kabupaten Lombok Timur yang diadakan di Sakra itu kita mengirimkan sebanyak 10 wakil di sana. Ya, tetapi dari 10 itu memang masih ada hal-hal yang perlu diperbaiki. MHQ itu singkatan apa? MHQ? Musabakah Hifzil Quran ya. Musabakah Hifzil Quran yang diselenggarakan oleh Forum Komunikasi Pimpinan Pondok Pesantren se-Kabupaten Lombok Timur, yang mana pada tahun 2021 kemarin itu dilaksanakan di pondok pesantren mana itu saya lupa, tetapi di Sakra ya, di Sakra. Kita mengirimkan anak-anak kita mulai dari yang 1 juz sampai kategori 10 juz di sana. Nah, setelah MHQ di Sakra itu dilanjutkan dengan MTQ tingkat kecamatan dan diselenggarakan di pondok kita kemarin itu, dan alhamdulillah hasilnya anak-anak kita mendapatkan juara umum. Ya, juara umum di MTQ kecamatan itu. Dan sekarang ini kita persiapkan anak kita yang 10 juz itu untuk mengikuti MHQ di Kabupaten Lombok Utara. Itu saja. Ya, jadi itu prestasi yang bisa diberikan oleh anak-anak kami sampai saat ini. Mudah-mudahan ke depannya itu target kita ada ya, santri kita yang akan mewakili untuk Provinsi NTB di tingkat nasional, itu harapan kita. Dan mudah-mudahan ini bisa tercapai. Mohon doa dan dukungan dari para pemirsa. Nah, untuk ini untuk tahun ajaran baru tuh sudah tertutup ya untuk pendaftaran, udah mulai ya ini. Ya. Untuk baik ya, untuk PPDB penerimaan santri baru ya untuk tahun pelajaran 2022-2023 ya, memang mungkin di lembaga-lembaga lain atau pondok-pondok pesantren yang lain itu sudah membuka pendaftaran. Jadi begitu juga dengan kami ya. Untuk penerimaan santri baru itu secara brosur atau apa belum kami ekspos, tetapi sudah bisa ya bagi Bapak Ibu yang punya niatan untuk mendaftarkan anak-anak kita di Yayasan Pondok Pesantren Ar-Rabbani Wanasaba, kami persilahkan ya, baik secara offline maupun online. Secara offline itu bisa langsung datang ke pondok, kemudian secara online bisa langsung lewat email, lewat akun Facebook, akun WA, dan itu semua sudah kita share. Untuk emailnya bisa melalui smktahfiz@gmail.com. Sementara untuk SMP
smptahfiz@gmail.com. Kemudian untuk Facebooknya ya, untuk Facebooknya memang kita masih memakai nama kita Ciang Najma, tetapi nanti kita share ya. Yang pasti kami sudah membuka pendaftaran untuk santri dan santri baru untuk tahun pelajaran 2022-2023. Mari bapak-bapak, ibu-ibu yang punya anak, silahkan masukkan anak kita ke pondok pesantren. Terima kasih atas waktunya. Jadi untuk sebentar untuk masyarakat Wanasaba pada khususnya umumnya masyarakat Lombok Timur atau di Lombok, ayo berdaftar di SMK Ar-Rabbani Wanasaba. Selain kita bisa mempelajari tentang ilmu-ilmu umum, di sini putra-putra Bapak bisa menghafal Al-Quran. Bayangkan putra-putra Bapak bisa sukses dunia dan akhirat, insya Allah. Terima kasih atas waktunya Pak Husein. Ya, kurang lebihnya yang terakhir mungkin sebagai penutup ya, untuk Bapak Ibu jamaah kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, melihat perkembangan globalisasi sekarang ini, perkembangan teknologi sekarang ini, kemudian melihat perkembangan pergaulan anak-anak zaman sekarang. Jadi tentunya hal tersebut akan sangat berpengaruh besar terhadap masa depan anak-anak kita. Nah, tentunya semuanya itu tidak akan bisa terlepas dari tanggung jawab kita sebagai orang tua. Anak itu adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala yang kemungkinan yang memiliki dua kemungkinan ya. Kemungkinan pertama, dia bisa menjadi musuh kita dan bisa membawa kita ke neraka, dan hal kedua adalah bisa menjadi penyelamat kita nanti di akhirat. Nah, tentunya yang kita inginkan, yang kita harapkan, tentunya anak kita semua bisa menjadi penyelamat kita di akhirat kelak. Untuk itu ya, himbauan tiang, harapan tiang kepada Bapak Ibu jamaah kaum muslimin muslimat yang punya anak, ya, mari masukkan anak-anak kita ke pondok pesantren, karena pondok pesantren adalah lembaga tempat menimba ilmu yang betul-betul memiliki memiliki hasil yang betul-betul bisa kita lihat secara langsung ya. Artinya di pondok pesantren selain anak-anak kita mendapatkan ilmu-ilmu tentang agama, akhlak, dan akhirat, anak-anak kita juga mendapatkan ilmu dunia. Jadi apa yang didapatkan di sekolah lain itu didapatkan di pondok pesantren. Nah, salah satu pondok pesantren yang memberikan hal tersebut adalah Pondok Pesantren Ar-Rabbani Wanasaba. Di Pondok Pesantren Ar-Rabbani Wanasaba, anak-anak mendapatkan apa yang didapatkan di sekolah-sekolah negeri dan mendapatkan ilmu-ilmu agama. Tetapi anak-anak yang sekolah di negeri itu tidak mendapatkan apa yang ada di Yayasan Pondok Pesantren Ar-Rabbani Wanasaba. Itu mungkin lebihnya yang bisa kami sampaikan. Nah, untuk itu sekali lagi mari Bapak Ibu yang punya anak itu untuk memasukkan anak-anak kita ke pondok pesantren, wabil khusus ke Yayasan Pondok Pesantren Ar-Rabbani Wanasaba. Terima kasih, kurang lebihnya tiang mohon maaf. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu. Kami mohon maaf, pamit. Kami keliling lagi. Ya sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.